Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Subuh yang berbahagia ini kembali Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan segenap aktivitas, setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkaitan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan izin Allah pagi hari ini kita berada di hari yang pertama di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sesungguhnya dalam perjalanan hidup Nabi, bulan Rabiul Awal penuh dengan dinamika yang luar biasa. Termasuk ketika Nabi pertama kali sampai ke Madinah, kemudian tak lama setelah itu Nabi pun mendirikan masjid. Maka subuh hari ini kita akan membicarakan tentang peran masjid. Mudah-mudahan masjid yang kita bangun tidak hanya sarana untuk ibadah sholat, tetapi lebih meningkat sehingga bisa membangun peradaban kita yang lebih baik. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Isra dan Mi'raj selalu disebutkan peristiwanya dari masjid menuju masjid, yakni Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi hijrah pun setelah Isra, maka Nabi juga kembali dari Mekah, kemudian dia pergi ke Madinah. Di Madinah Nabi singgah di Kuba, kemudian disitulah Nabi mendirikan yang pertama yang disebut dengan Masjid Kuba. Setelah itu barulah Nabi meninggalkan Kuba kemudian Madinah. Di Madinah itu orang-orang sudah menunggu Nabi, khususnya dari Bani Amr bin Auf. Orang-orang Ansar ketika itu senang mendengarkan kalau Nabi datang dari Mekah ke Madinah, dan mereka menunggu mulai dari pagi sampai matahari terbit begitu panasnya. Seharian setelah mereka terbit matahari tidak tampak oleh mereka Nabi, maka mereka kembali ke rumahnya. Di tengah mereka istirahat ketika itu ada seorang Yahudi yang ketika itu berteriak seraya mengatakan, "Wahai orang-orang Arab, sesungguhnya laki-laki yang kalian tunggu sudah nampak kedatangannya. Saya melihatnya, dia pakai baju putih yang kadang-kadang terlihat dan kadang-kadang hilang oleh fakta morgana." Maka begitu senangnya mereka mendengarkan kabar yang disampaikan oleh para Yahudi dari tempat yang tinggi tersebut, maka Bani Amr bin Auf pun teriak, kemudian mereka mengatakan, "Allahu Akbar." Mereka yang tadinya sudah kecapean karena menunggu Nabi dari pagi, kemudian tak kunjung datang, kemudian mendengarkan kabar, maka mereka keluar dari rumah mereka. Dan itu tepatnya hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, begitu mereka nampak Nabi dan Abu Bakar, maka yang berjalan pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka karena mereka tidak tahu waktu itu mana yang Nabi dan mana yang sahabat, maka mereka menyanjungi Abu Bakar. Nabi kepanasan karena mereka tak tahu itu. Maka begitu Nabi dilihat oleh Abu Bakar bahwa Nabi kepanasan, maka diambillah sorbannya oleh Abu Bakar, maka dilindungi Nabi seraya mengatakan, "Inilah Nabi." Subhanallah. Maka mereka akhirnya mengatakan, "Ini Nabi, ini yang ditunggu." Lebih kurang 11 hari Rasulullah berada di Bani Amr bin Auf. Kemudian barulah ketika itu Nabi naik unta. Kemudian berjalan seraya Nabi mengatakan, "Saya akan mendirikan masjid di mana unta ini nanti berhenti." Maka unta itu berjalan tepat di sebuah kawasan miliknya Suhail dan Sahal, dua orang anak yatim yang diasuh oleh Sa'ad bin Zarrah. Rasulullah ketika itu melihat ini adalah lokasi untuk menjemur kurma agar kurma itu menjadi kering. Maka waktu itu Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah menawarkan tanah itu ingin dibeli oleh Rasulullah. Tapi Sahal bin Suhail ketika itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, ambillah tanah ini dan kami menyerahkan kepadamu." Tapi Rasulullah tidak menginginkan, dan akhirnya terjadi transaksi, dan transaksi itu tidak perlu kekerasan seperti di Ramadan. Itulah hebatnya Rasulullah. Maka Rasulullah membelinya, maka dibangunlah di situ. Maka mulailah masjid. Semenjak adanya masjid, maka Rasulullah mudah mengkonsolidasi seluruh kekuatan yang luar biasa. Bahkan
Bahkan tidak ada kekuatan pada abad itu dan sampai hari ini yang bisa merubah dunia kecuali di zaman Nabi. Bayangkan Bapak Ibu berbahagia, hanya dari masjid yang disebut dengan Masjid Madinah, Nabi bisa mengalahkan dua kekuatan peradaban Romawi dan Persia. Bahkan kalau kita lihat luar biasa, tidak begitu lama, hanya tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun setelah Nabi tinggal di Madinah, dia sudah berani mengirimkan surat ke Persia, mengirimkan surat ke Heraklius, dan sekaligus mengirimkan surat ke Habasah. Perang-perang tak terjadi, seluruhnya dikumpulkan di masjid. Tahun ke-6 Hijriah Nabi mengirimkan surat ke Raja Habasah, mengajak dia masuk Islam, dan dia mengirimkan sahabat termasuk Ja'far bin Abu Thalib. Sampai di sana apa yang terjadi? Raja Habasah pun masuk Islam. Tapi sayang Raja Habasah yang pertama itu tidak bertahan lama. Baru beberapa tahun setelah itu dia pun meninggal. Nah, setelah itu Rasulullah mengumumkan bahwa Raja Nabdasa itu meninggal dan Rasulullah melakukan sholat gaib. Disitulah awalnya adanya sholat gaib. Timbul sampai sekarang bagaimana hukum sholat gaib. Subhanallah. Berbagai macam pendapat, ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan itu mutlak boleh dilakukan. Ada Imam Abu Hanifah mengatakan dia dilakukan oleh Rasulullah khusus untuk Raja Najasyi dan tidak dilakukan bagi sahabat yang lain. Karena zaman Nabi banyak juga orang yang wafat tapi Nabi tidak melakukan sholat gaib. Ada lagi yang mengatakan kalau itu pemimpin yang memberikan pengaruh besar terhadap umat Islam, maka dia boleh disolat gaibkan. Terjadi ikhtilaf. Tapi maaf, apa yang terjadi dengan Persia? Rasulullah mengirimkan surat dari masjid dibawa ke Bahrain, karena Bahrain itu dulu kawasan bagian dari Persia. Sampai di sana utusan Bahrain pun pergi ke Persia. Sampai di depan Kisrah Persia, diambil surat itu, dikoyakkan. Kemudian dia minta dikirimkan orang Bahrain untuk menangkap Nabi ke Madinah, kemudian membawa dia ke Persia. Tapi begitu utusan datang, dia tidak langsung bertemu dengan Nabi bermalam. Setelah itu Nabi mengatakan kepada kelompok itu, negeri kalian dengan bermasalah. Betul apa masalahnya? Karena begitu orang itu berangkat, anak Raja Persia itu membunuh ayahnya untuk dapat menguasai Persia tersebut. Luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang menyebabkan peran masjid atau perubahan di zaman Nabi itu begitu besar? Pertama, sumber ajaran yang dibawa Nabi itu benar, dan dia datangnya dari Tuhan, dari Allah, yang itu tidak mungkin salah. Kalau mungkin ada salah penggunaan hari ini, bukan ajarannya yang salah, tapi kita yang mengimplementasikan yang salah. Yang kedua, Nabi Muhammad menjadikan masjid sumber pembinaan. Masjid menjadi pusat kegiatan. Maka seluruh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terkonsolidasi di masjid. Walaupun hari ini mungkin sebagian masjid atau tugas masjid itu sudah diambil. Subhanallah. Maka kalau masjid itu dijadikan pusat kegiatan yang luar biasa, hebat sekali umat Islam. Bahkan maaf, nanti ada seorang dokter menulis buku tentang rumah sakit. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya rumah sakit pertama itu adalah rumah sakit militer. Siapa yang membangun rumah sakit militer pertama? Adalah Nabi Muhammad. Kapan? Ketika perang Ahzab dan perang Uhud. Perang Uhud itu sahabat dibawa ke masjid. Maka dia katakan cikal bakal rumah sakit itu adalah rumah sakit tentara yang pertama kali dibangun oleh masjid. Sampai disebutkan siapa nama perawat yang pertama. Jangan Bapak tak tahu nama perawat pertama kan? Nanti carilah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, pentingnya masjid terlihat dari banyaknya tulisan masjid yang ada Al-Quran. Paling tidak kalau kita tengok Al-Quran, ada 27 kali Allah menulis kalimat masjid dalam Al-Quran. Masjid itu kan dari kalimat sajadah ya sujudan. Masjid itu ismul makan dan orang pesantren. Ismul makan itu artinya nama tempat. Kalau tempat rumah makan, tempat awal lain lagi. Maka kita lihat tempat sujud. Sujud itu tempat yang paling menghinakan. Maka ada beberapa kalimat dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 18 itu dikatakan wa annal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad.
Maka dikatakan sesungguhnya masjid itu miliknya Allah. Kalau dia milik Allah, maka aturan yang berlaku di dalamnya aturan Allah, bukan aturan manusia. Kalau mungkin ada persepsi yang berbeda, maka mudah-mudahan aturan itu harus disesuaikan. Contoh, maaf, beruntung masjid dakwah ini tidak ada larangan tidur dalam masjid. Kadang-kadang ada di masjid. Jangankan tidur, dilarang guling-guling. La ilaha illallah. Saya hari itu, Pak Ustaz, pergi ke Sumatera Barat karena capek bawa mobil dan capek. Dari sini ke Padang kan 8 jam. Awak dah tua. Sampai di masjid itu paling enak tidur di masjid, Pak. Bukan berarti gratis karena di hotel bayar, enggak. Di masjid itu sudah sholat, duduk-duduk sedikit tertidur. Cuma begitu saya tertidur nampak tulisannya dilarang guling-guling, langsung enggak jadi. Anak saya bilang, apa Pak tulisannya itu? Wah, itu di Masjid Baitur Rahmah. Tahu ya, di Jalan Bypass Padang. Masjid yang bagus. Akhirnya saya berinisiatif mulai sekarang. Nah, kalau kita ke Padang, tidak usah sholat di masjid yang besar-besar. Di mana Pak? Di surau saja. Ngapa gitu Pak? Karena di surau ada tulisannya dilarang tidur. Itulah. Kalau di masjid ada tulisan. Padahal merepahkan Pak tadi Subhanallah. Kadang-kadang kita kan terduduk ingin merepahkan, tapi menengok tulisan itu. Nah, maka kalau bisa dibuatlah tempatnya di pojok-pojokan. Masya Allah. Kadang-kadang ada juga kamar mandinya tertutup 24 jam. Kadang-kadang ada jemaah yang masuk. Begitu hidup kipas angin, kemudian pengurusnya mau keluar, jemaah tadi belum selesai sholat, kipas anginnya buat dimatikan. Tega betul. Nampak betul awak masuk, awak sudah diazab. Nah, subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran kata-kata sujud yang menjadi akar kata masjid itu memiliki beberapa arti. Pertama, pengorbanan, penghormatan. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 itu ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tak kala kata Allah kami menyuruhkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi ayat itu akan tersambung abawastakbaru itu jin itu menolak. Maka sujud itu artinya tunduk. Maka maaf, orang kalau sholat tak sujud maka tak sah. Sujud itu bukan hanya sembarangan, tapi ada bagian yang menjadi ketentuan untuk melekat: kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan kaki. Harusnya kalau kita pikirkan secara filosofis, Pak, otak kita ini harus diarahkan begitu. Ketika orang sujud, maka sesungguhnya tidak ada boleh sujud kepada selain Allah. Maka Nabi mengatakan, kalaulah seandainya saya berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, la martubar kata ayat sudah di zawjiyah, maka saya akan suruh seorang perempuan untuk sujud kepada suami. Maka kalaupun anak sayang sama ibunya, kadang-kadang yang kita tengok dia sujud, nggak boleh. Dan itu bukan kapasitas manusia. Maka nggak boleh apapun. Kita ini bukan agama lain seperti agama sebelah yang mereka harus berjalan nunduk dan rajanya kemudian sujud di depan rajanya. Itu bukan kita. Yang kedua, kesadaran akan kekhilafan. Orang meminta ampun, dan ini terjadi dalam surah At-Taha ayat 70 ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang di zaman Musa tunduk ketika dalam sihir tersebut. Nah, yang berikutnya mengikuti kemampuan aturan Allah. Sujud itu kan mengikuti aturan Allah. Maka dalam surah Ar-Rahman itu dikatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pohon-pohon itu syajarah sujud. Jadi maaf, tidak boleh di antara kita yang keluar dari sujud. Maka maaf kalau kita sudah sujud, aturan hidup itu luar biasa. Maka maaf sekali lagi, aturan masjid itu harus. Maka mungkin Bapak dengar kemarin ada keinginan BNPT, Pak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia mengusulkan kepada DPR agar seluruh masjid itu diawasi oleh pemerintah dan seluruh rumah ibadah. Tapi tertolak. Alasannya cukup bagus. Apa yang diusulkan oleh BNPT seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara Islam lainnya. Tapi perlu diingat, di Malaysia itu masjidnya memang di bawah kerajaan dan tidak ada masjid seperti yang kita hari ini, sama dengan pemerintahan Arab Saudi, tetapi seluruh pegawainya diangkat dan digaji oleh pemerintah. Pegawai sekarangnya tidak tergaji, tambah pula lagi pegawai masjid. Yang tak enaknya nanti disuruh masyarakat menggaji, tetapi mereka yang mengawasi, ini yang sulit.
Maka akhirnya inisiatif itu dikatakan karena banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kasus terorisme. Tapi berapa kasus terorisme kalau dibandingkan dengan angka korupsi? Maka harusnya KPK juga berinisiatif, kami akan tinggal di tempat kalian. Kan tidak ada. Subhanallah. Kemudian apa fungsi masjid dalam Islam? Sebagai tempat ibadah, ini yang paling pokok. Al-Quran itu mengatakan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuh. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan dan dimuliakan. Masjid itu tempat ibadah, maka serananya mesti bersih. Karena maaf, ke masjid itu mesti dalam keadaan bersih. Tidak hanya hati yang bersih, fisik juga mesti bersih. Saya senang masjid kita ini bersih, kamar mandi enak. Kemudian datang orang ke sini, kalau masjidnya enak, adem, ayem, kemudian orang akan tenang, nyaman. Subhanallah. Walaupun kadang-kadang ada anak-anak berlari, nyaman saja. Selagi anak-anak itu kita bina. Ini seperti anak kita protokol. Begitu saya masuk subuh tadi dah menghafal apa yang tadi sampaikan. Sesangka orang menghafal Al-Quran, rupanya menghafal untuk jadi protokol. Sudah tegak dia mulai gugup, hilang untunglah. Nah, tapi kan itu anak-anak. Kalau tak terlatih zaman ini, Nabi pernah membawa Umamah ketika dia dalam keadaan sholat, bahkan dia naik ke pundak Nabi sampai orang-orang belakang Nabi kok lama kali sujud. Ada mengatakan Nabi sedang mendapatkan wahyu. Jadi tidak ada heran anak-anak ke masjid, tinggal formulasi. Maka masjid memang awalnya untuk yang namanya konsolidasi. Yang pertama fungsinya agar orang sholat. Maka maaf kalau ada orang muslim meninggalkan masjid, maka seperti ikan meninggalkan air. Maka apa yang terjadi hari ini? Bukan jumlah masjid yang kurang, tapi jemaah yang menghilang. Bukan tempatnya jauh, Pak. Ini kita di mana yang jauh-jauh. Pak Zainul tuh, dari lingkungan baru. Ini kelurahan mana? Lembah Damai. Kan jauh dari lingkungan baru. Subhanallah. Bukan masalahnya jauh. Subhanallah. Tapi kalau hati itu sudah melekat, masalahnya berapa banyak umat hari ini yang mereka tidak mau ke masjid. Itu bukan masalah fasilitas yang kurang, tapi maaf hati yang mulai menjauh. Kalau jauh enggak, ada jemaah kita begitu ada pengajian KRJ datang dia berapa jauhnya Pak, berapa macam. Ada di antara kita yang datang ke Abu Darda, ada di antara kita yang perlu kadang-kadang entah kemana-mana dia pergi. Tapi ketika masjid itu jauh dari hati, selesai urusan. Bahkan ada orang kadang-kadang rumahnya 2 meter dari masjid, tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Subhanallah, luar biasa. Ini tidak tahu gimana. Katakan tak ada jalan, nggak perlu jalan, tinggal melangkah. Kadang-kadang ada rumahnya bertautan dengan pagar masjid. Air minum aja pinjam air masjid. Itu masalah. Yang kedua, tempat pembinaan iman. Maka ada orang mengatakan masjid dengan sholat sama masjid dengan pengajian. Nggak bisa dipercaya. Jadi kalau ada masjid tak ada pengajian, bagaimana jemaahnya bertambah ilmu? Kalau dulu di kampung-kampung kami Pak, di Kampar itu, di samping masjid itu ada surau. Surau itu tempat mengaji. Saya sempat mengatakan, kok dekat ya antara surau dengan masjid? Pak Ustaz, orang-orang kampung kalau antara Isya dengan Maghrib dengan Isya dia duduk di masjid. Emak-emak, karena dia capek geladak, maka kadang-kadang dia membutuhkan ketenangan. Anak-anak ribut, maka agar orang tua tetap ganggu menunggu intizar sholat, maka anak-anak kami suruh dia untuk mengajinya di surau, tapi sholatnya tetap ke masjid. Luar biasa. Itu formulasi. Saya pernah satu Ramadan di Yogyakarta, saya lupa nama tempatnya. Ada masjid remaja dan ada masjid orang tua. Saya tanya kepada kawan saya guru UGM, kok begini? Itu Pak Ustadz, masjidnya orang-orang tua, imamnya orang tua, bawaannya orang tua, ayatnya agak panjang-panjang. Itu imam masjidnya anak muda, imamnya anak muda, kecepatan speednya seperti anak muda.
Jadi tidak saling mengganggu, tapi ditempatkan di situ beberapa orang tua, sehingga walaupun mereka anak muda, tetap mereka berjalan dengan baik. Oh, enak juga. Dan ustaz ceramahnya sesuai dengan seleranya anak muda. Di orang tua ceritanya bagaimana sakratul maut. Anak muda bagaimana ilmunya ilmu sekarang. Itu disesuaikan. Oh, enak juga. Jadi Pak Ustaz, tidak ada orang tua ke situ kecuali orang tua yang berselera anak muda. Tapi kalau dia masuk ke situ sering disindir, akhirnya keluar sendiri Pak Ustaz. Iya juga itu. Jadi Ramadan ini anak muda semangatnya, orang tua akan berbeda. Rupanya memang dikondisikan bagaimana yang terbaik secara alami Pak Ustaz. Kalau nanti dia sudah mulai tua, maka dia pindah lagi ke masjid. Enak juga sih. Kemudian masjid tempat pertemuan kaum muslimin, Pak. Subhanallah, bertemu kita dari berbagai tempat datang, jabatan tangan. Apa yang dikatakan Nabi man bin muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira laha qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu kemudian berjadi saling berjabat tangan illa ghufira laha, kecuali mereka akan saling dimaafkan qabla ayat tafarraqa, sebelum mereka yatafarraq, berpisah, bertemu jabat tangan. Maka subhanallah, kalau ada orang-orang muslim bertemu di masjid ini Pak, saling mendukung, apa yang tak bisa. Maka mungkin Bapak mendengarkan kemarin peraturan pemerintah tentang pemilihan umum dilarang untuk kampanye di masjid. Tetapi bagaimana Pak Ustadz hukumnya ketika orang sedang kampanye pergi sholat ke masjid bawa baju, di belakangnya ada tulisan? Karena kalau kita baca undang-undang itu yang dilarang itu kampanye. Yang kedua membawa atribut-atribut partai. Yang ketiga pengurus masjid hanya mengundang satu orang, itu tidak boleh. Tapi kalau Bapak undang nggak 20 orang itu boleh Pak. Tapi kalau satu orang itu tak boleh. Kemudian dia tidak boleh pilih saya, itu tak boleh. Kemudian tak boleh pakai atribut. Maka seluruh rumah ibadat selama kampanye harus bebas dari atribut partai. Nggak boleh nanti orang-orang partai nempelkan, walaupun hanya di situ selamat hari Jumat, tapi ada gambar partai. Tapi kalau tak bergambar tapi jale Pak Ustaz, nah itu namanya perbuatan terselubung. Umpamanya ada, maka subhanallah, karena ada sebuah perdebatan yang panjang sampai diputuskan MK kemarin Pak. Ada mengatakan boleh kampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Sebagian orang tak mau Pak. Mengapa? Takut nanti lahir orang-orang yang soleh. Karena memang tak meyakini hari ini masyarakat kita yang cerdas untuk memilih itu sedikit. Yang banyak hatinya yang terombang-ambing. Begitu saya ceramah, Pak Ustadz, mulai tahun ini kita akan mencari caleg yang betul-betul Islami. Sampai pertemuan RT dikasih minyak goreng, apalah masalahnya Ustadz? Berubah ya taqallah dia hatinya. Dalam masjid itu kita tidak akan menerima sumbangan. Kita akan idealis dukung caleg yang betul-betul akhlaknya lebih baik dari dulu. Pas ada undangan pertemuan caleg ke rumah tetangga, dapat minyak goreng Porto. Berubah. Maka luar biasa. Maka maaf, menyatukan hati orang-orang itu sulit. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta fi qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Walaupun kamu membelanjakan seluruh harta untuk menyatukan orang yang berada di bumi ini, gak mungkin. Tetapi Allah dengan mudah. Maka jangan dikatakan mudah untuk menyatukan orang, tidak. Tapi Nabi menyatukan orang itu melalui masjid. Maka disuruhlah kita merapatkan shaf. Disuruh Bapak untuk bertemu bahu dengan bahu. Tumit dengan tumit, diluruskan. Mengapa? Agar hati begitu ketemu tadi dikatakan at-tasafahu yasabul ilm, saling berjabat tangan maka akan hilang rasa dendam, terbangun kekuatannya. Tapi subhanallah, ini yang hilang hari. Karena sholat jemaah, maka ada orang mengatakan
kalau ingin umat Islam itu baik, maka landasan yang harus diperbaiki adalah sholat jemaah. Kalau sempat satu masjid itu Pak, enggak 7 saf saja, satu masjid. Sebagaimana kita mau pergi menghadiri 17-an, luar biasa. Kemudian masjid untuk apa Pak Ustaz? Menerima utusan negara. Jadi kalau zaman Nabi itu memang aktivitas politik itu terjadi di masjid, menerima utusan. Kemudian apa? Mengirimkan utusan dimulai dari masjid. Kemudian Nabi menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan, itu dilakukan oleh Nabi dari masjid. Bagaimana terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq? Ketika apa yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi, itu seluruhnya dimulai dari masjid. Bagaimana menaklukkan orang-orang, bahkan di zaman Nabi proses pengadilan pun terjadi di masjid. Maka subhanallah. Tetapi ada juga fatwa ulama MUI itu nomor 34 tentang memanfaatkan area masjid. Ini yang juga akan kita pikirkan. Kalau yang terlarang apa Ustaz? Yang terlarang apa? Pertama, jual beli dalam masjid. Kemudian mencari barang, mengumumkan barang yang hilang. Nah, ada lagi yang mengatakan kemarin, Pak Ustadz, bagaimana mengumumkan orang yang mati? Zaman Nabi kan ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bagaimana mengumumkan orang yang mati? Ada yang mengatakan mubah. Mengapa? Karena Nabi pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi. Dan itu dijadikan, kalau gitu Nabi mengatakan mari kita sholat gaib karena Raja Najasyi wafat, maka itu dikatakan boleh. Ada lagi pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz kalau mengumumkan orang non-muslim mati di masjid? Ini pula masalah. Dulu terjadi sebuah masjid, jadi ada opung itu meninggal karena anaknya datang ke masjid, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan betul juga ya Pak, telah meninggal dunia opung dan diselenggarakan sesuai dengan agama Nasrani. Panjang orang saja. Ini maksudnya apa? Luar biasa. Maka kan ada. Maka subhanallah, barang yang hilang tidak boleh, jual beli tidak boleh. Nah, yang boleh apa? Yang kalau sekarang termasuk zaman Nabi itu untuk pernikahan. Jadi pernah seorang sahabat datang kepada Nabi, dia minta dinikahkan. Kemudian Nabi tidak ada keinginan sehingga menawarkan kepada sahabat. Sehingga sahabat ketika itu ada mau, maka Nabi akhirnya menikahkan sahabat itu di dalam masjid. Inilah yang kata Aisyah bahwa dia melihat ada orang menikah di masjid. Kalau begitu boleh nikah di masjid, boleh, tapi aturannya harus aturan masjid. Jangan sampai orang nikah di masjid tapi aturan adab ke masjid dia tinggalkan. Kadang-kadang yang nikah pun tidak pernah ke masjid, tapi alhamdulillah sekali itu ke masjid. Nah, ini masalah. Kadang-kadang bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan. Yang saya pernah negur, yang tukang fotografernya, perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab loh. Itu lebih baik di rumah, itu merusak tata krama di masjid. Sampai katakan, tolong, mana orang rumah? Berikan anak itu jilbab. Masa sang dia tidak ngerti ini masuk di masjid, kemudian bawa foto, tukang foto tidak pakai jilbab. Sudah pakaiannya kurang syar'i, hanya sekedar menutup fisik, kemudian tidak dipakai lagi, kemudian masuk ke masjid, mau jadi apa? Pengunjung demikian juga. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjaga tata krama di masjid, bagaimana masuk masjid, kemudian terjaga kebersihannya, tata keramanya, dia masuk masjid, sholat di masjid, kemudian melakukan ikrar pernikahan atau silat taklid, itu luar biasa. Wah, bahkan itu kan bagus. Tapi maaf, kalau hanya dijadikan tempat-tempat hanya untuk mengambil gambar, kemudian dikatakan sakral, ini luar biasa. Kadang-kadang ada yang pakai kori. Subhanallah. Berikut ini sebelum nikah akan dibacakan bacaan Al-Quran. Dibaca oleh kori yang bagus, kan bagus. Yang masalahnya kadang-kadang yang membaca bacaannya juga tak betul. Subhanallah. Karena kadang-kadang orang tua
Kita ini kadang-kadang memaksa keadaan sesuai dengan keinginan, padahal orang yang disuruh belum tentu memiliki kapasitas yang mampu. Ada ketika kami hadir, apa dikatakan? Yang membaca Al-Quran itu adalah anak perempuannya, yang membaca terjemahnya adalah suami. Terbalik. Begitu saya dengar, saya sangka dia akan membaca ayat yang panjang, yang dibaca duha. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir tak jelas ujung pangkal. Subhanallah, yang datangnya orang-orang hebat. Harusnya maaf, anak itu disuruh betul dulu membaca. Jangan seperti anak-anak MDA yang baru belajar Al-Quran. Ini depan orang banyak dalam masjid, akhirnya sebagian jemaah itu tertunduk karena tidak sanggup untuk mendengarkan apa yang dibaca. Maka kalau menikah boleh saja minta izin kepada pengurus. Maka subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia, tapi dalam dinamika kehidupan kita hari ini, masjid ini sudah punya manajemen. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada laporan keuangan sebagai bentuk manajerial modern. Maka jangan dikatakan masjid kan punya Allah, Pak Ustaz, terserah kami. Enggak. Ada kegiatan harus semesti seizin, dan saya yakin pengurus masjid tidak akan melarang selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur. Subhanallah. Ada kawan-kawan dulu marah. Maaf. Ada kebiasaan sebagian orang untuk iktikaf di masjid berhari-hari di luar bulan Ramadan. Datang ke masjid, maaf, dia bagus, dia datang ke masjid, saya senang. Tapi kalau bawa kompor, Pak, itu Pak, waktu itu di Al-Bayan, saya kebetulan masjid saya Al-Bayan. Pak, itu ada rumah gorim, itu kosong, Bapak taruh barang Bapak situ, nanti silakan Bapak. Tapi Bapak itu tak mau tidur dalam masjid. Masalahnya ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kalau nengok Bapak tidur tak nyaman. Nah akhirnya kita bilang baik-baik. Ketika dia bilang baik-baik, dia marah. Ini kan rumah Allah, betul, tapi ada aturannya. Karena ada pengurusnya. Bukan berarti setiap orang boleh memegang mic. Sedangkan maaf, hanya gharib, hanya petugas, muadzin, imam saja megang mic itu rusak, apalagi setiap jemaah. Karena hebat juga orang Jepang, dibuatnya mic itu supaya sering rusak sehingga banyak infaknya terus keluar. Saya sempat konsultasi Pak, seorang ahli teknologi kita tentang mic itu, namanya Pak Fadl. Sekarang tinggal di Malaysia. Dia dipergunakan oleh tenaga Malaysia. Apa yang dikatakan Pak? Apa Ustaz? Kok mic toa itu selalu rusak? Ada hebatnya Ustaz. Orang toa itu tidak pernah membuat onderdil Ustaz. Jadi begitu rusak, dia mesti ganti baru. Kalaupun diperbaiki, tidak akan tahan lama. Itu rahasianya orang Jepang yang satu ini. Kecuali Pak Ustaz, ini rusaknya ini rusaknya itu bisa dikanibalkan. Tapi kalau mencari onderdil yang mereknya toa itu Pak Ustaz, tidak pernah dijual oleh toa itu. Ini toa ini memang kurang ajar juga. Tapi tidak ada toa, payah pula. Begitu Pak. Nah, kemudian berkenaan dengan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2013 tentang memanfaatkan area masjid, pertama dikatakan boleh melakukan kegiatan selama tidak terlarang pada sahih, termasuk melakukan jualan-jualan. Kan alhamdulillah di situ itu kan bukan dalam masjid, ada yang jual-jualan. Satu sisi saya yakin ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Masjid terjaga. Sehingga maaf kalau ada orang-orang yang berniat buruk, dengan adanya orang di situ dia memikirkan. Maka subhanallah. Kemudian ada juga yang mengatakan bagaimana kalau orang yang jualan di samping masjid apa namanya? Teras masjid, apakah itu masuk pekarangan masjid atau tidak? Di sini tidak. Karena ada yang mengatakan tidak boleh, kalau begitu buat saja. Yang aman Pak, yang memang seperti itu. Ada tempatnya khusus yang dia tidak memakai bagian dari binang masjid di gedung masjid. Sehingga subhanallah di situ ada ruang jualan. Maka maaf sesekali ibu boleh beli di situ. Kapan perlu kita beli di situ. Termasuklah pagi-pagi ini kan ada lontong ya Pak. Itu kalau diberdayakan, siapa jemaah yang bisa buat lontong nanti beli sama dia. Jangan ibu beli ke Sukajadi, kasihan orang jemaah sini.
Ada lontongnya, kapan perlu digilir. Sabtu ini ibu yang jual lontong tuh silakan antar ke masjid, jemaah yang membeli, sehingga maaf bisa memberdayakan ekonomi. Yang paling sulit hari ini adalah memberdayakan ekonomi jemaah. Maka kadang-kadang ada di masjid itu kota infak. Kami dulu Bapak Ibu berbahagia di Masjid Al-Bayan itu pernah kami coba membina jemaah yang ekonominya sedikit rendah melalui namanya zakat mal, terkumpul. Alhamdulillah, saya masih ingat petugas kami yang terakhir itu Pak Basirun namanya. Kami kumpulkan beberapa jemaah ketika saya jadi ketua. Masalahnya ada jemaah yang ingin jual goreng, ada yang ingin jual buah. Ajukan pinjamannya ke masjid tanpa bunga, tanpa jadwal kapan dia mengembalikan. Ada yang meminta kotak buah itu Pak, kita belikan kotak buah. Ada yang meminta kami dikasih alat-alat untuk penggorengan. Alhamdulillah kita buat penggorengan. Harapan kami cuma satu ketika itu, kami pinjamkan dana kalian ke masjid, tetapi maaf sholat berjamaahlah ke masjid, bayarlah uang itu kapan Anda sanggup. Uang itu akan kami gilirkan kepada yang lain. Alhamdulillah, duit habis nggak ada kembali. Apa yang salah? Ketimbang dia waktu itu maaf terikat dengan rentenir. Kita Pak di IGMI ada namanya sebuah biro mengurus mu'allaf. Saya tak salahkan siapa yang salah. Mu'allaf apa kata kita Kak? Bekerja sama dengan dakwah, Ibnu Sina dan sebagainya. Rumah sakit bersedia dengan dana yang begitu banyak, termasuk ketika itu BSM yang sekarang menjadi BSI, karena di BSM itu ada namanya dana Qatul Hasan. Dana dari infak jemaah. Kalau Bapak pakai ATM kan ada infak itu. Kemudian biasanya kalau Bapak setuju 3 tiket, dia masuk namanya Qatul Hasan. Maka satu saat diberikan bank. Itu bukan bantuan bank, itu bantuan orang-orang yang seperti Bapak, atau orang yang sudah berhenti, dia tidak lagi menjadi nasabah, uang sisanya 50 itu tidak masuk ke rekening bank, tapi masuk ke Qatul Hasan. Kita kumpulkan orang mu'alaf itu, kita tanyakan apa yang Anda butuh, kita bangun gerobaknya Pak. Dia butuh gerobak karena kami tidak akan memberikan uang. Kalau uang yang diberikan selesai Pak. Dibangun oleh IGMI Pak. Ada berapa masjid, ada beberapa jalan. Kita kasihkan gerobak. 2-3 bulan kita pantau. Jangankan jual goreng, gerobaknya pun dijual. Gimana ceritanya? Memang sulit maunya dikasih duit. Maka Bapak yang berbahagia, ini orang miskin dalam tanda kutip tidak hanya diberdayakan ekonominya, tapi mesti juga diberdayakan akhlak. Berapa banyak kadang-kadang anak yatim itu tidak kembali ke masjid. Kadang-kadang ibunya pun tak datang, disuruh anak yatim, orang tuanya atau pengurus anak yatim itu ke rumahnya. Tidak masalah Pak. Tapi mengapa kita suruh mereka di masjid? Agar hatinya melekat ke masjid. Bukan kita ingin ria, agar dia terbiasa ke masjid. Subhanallah. Tapi sulit. Kalau anak yatim kami dulu sekolahnya di Sempeda sini. Sekarang karena sudah tinggal sedikit, tak terbayar SPP. Kami kasih duit setiap bulan dari Al-Bayan, rupanya tidak dibayarkan ke sini. Datang Pak Ustadz, maaf, anak saya nggak bisa ujian. Ngapa Bu? SPP-nya belum dibayar. Loh, duit kemarin kemana? Saya titip sama anak saya, dibawa main PlayStation. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Pak Basir, orang-orang biar kalau mulai bulan ini kita yang membayar, kita yang langsung membayarnya. Bukan kita tak percaya Pak, anak-anak dibayarkan ke sini, setelah dibayar datang pulang, kadang-kadang laporan dari sini, maaf Pak Ustadz, anak yang Bapak bayarkan SPP-nya tak pula pernah masuk loh ini. Maka maaf, pengurus masjid, pengurus sosial itu kesabarannya harus sampai kali lipat dari jamaah biasa. Dikritik oleh jamaah, tidak diterima oleh keluarga. Maka
Maka saya berharap, alhamdulillah, saya yakin masjid dakwah ini luar biasa. Fasilitas kita tidak teragukan. Apalagi semenjak adanya Jalan 9, saya menengok ramai terus. Ramai terus. Walaupun maaf secara geografis rumah kita kan tak ada dekat sini. Ini Ustaz kita rumahnya jauh tuh, dekat masjid udah Linas yang dekatnya situ. Tapi dia hijrahnya ke sini. Subhanallah. Dia tahu man roha ilal masjid. Barang siapa yang berangkat ke masjid, satu langkah kakinya mengampuni dosa dan satu langkah kakinya mengangkat derajat. Itu terjadi pulang balik. Apalagi sholat subuh, man masa ila sholati jamaah. Barang siapa yang jalan kaki ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, Allah akan ampuni dosa. Tapi kalau nengok bentuk yang jalan kaki ke masjidnya cuma berapa orang ya? Nah, man masa ila masjid. Hadisnya saya tahu, tapi tidak mungkin saya jalan kaki itu cuma saya. Kalau jalan kaki saya ke masjid, insya Allah sampai masjid keringin pulang balik. Tapi hadisnya kan begitu kan Pak. Man masa itu berijil dengan kaki, apalagi sholat subuh. Maka subhanallah, sebuah nikmat yang paling besar hari ini, Bapak sudah ditimbulkan rasa cinta ke masjid. Ada rasa enak untuk sholat jamaah. Itu halawatul iman itu. Nikmat. Subhanallah. Ilmu-ilmu bapak-bapak ini lebih hebat dari kami Ustaz. Saya yakin ini jemaah dari Baitul Mutakin. Al-Mutakin. Di sana wiridnya juga. Datang lagi di Al-Badan. Datang juga. Datang lagi di Ittihad dengan Ustaz Dasman Jaya. Datang juga. Itu lebih hebat. Cuma mengapa Bapak mau mendengarkan? Untuk dapat pahala. Ilmu yang kami sampaikan itu lebih hebat Bapak daripada kami. Subhanallah. Maka kalau di masjid dakwah ini tak datang Ustaz, ini jadi Ustaz semua. Maka subhanallah, mari kita pergunakan masjid sebaik-baik mungkin. Tetapi sekali lagi, masjid ini untuk menyatukan selain ketundukan kita kepada Allah. Kalau ada jemaah yang salah, ceritakan baik-baik. Jangan cerita di belakang, apalagi keluar dari YouTube atau mungkin menulis di WA. Ustaz salah tegur Pak. Tidak ada yang Pak Ustaz mohon maaf. Tapi berdua dengan Ustaz jangan dapat orang ramai itu. Dapat orang ramai itu namanya pelecehan nama baik, kena pasal itu 3 tahun penjara itu. Nah, subhanallah. Maka mudah-mudahan apalagi menjelang pemilu, saya sangat salut, mudah-mudahan terus diberdayakan. Kalau ada caleg-caleg minta apa untuk saling hanya mengenalkan, mudah-mudahan calegnya begitu duduk nanti memperhatikan masjid. Jangan pula sampai begitu duduk mana nak ke masjid. Subhanallah. Karena saya yakin Rumbai ini termasuk prihatin sih. Subhanallah. Tiang listrik paling banyak di Rumbai, tapi listrik yang tak hidup di Rumbai juga. Kadang-kadang apa? Ke masjid ya Allah banyak. Masjid Rumbai ini luar biasa. Bahkan mudah-mudahan ya masjid di Rumbai itu bagus-bagus. Sekarang kalau tanya mana masjid dakwah Pak Ustaz yang di Bundaran itu, oh maaf anak saya ada di Polda. Ini terakhir, namanya Afriadi. Sekarang di Polda bagian anak kakak saya, bagian apa namanya itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bang, kalau orang Kampar itu kepada adik emak disebutnya itu oju. Mama, mak, sampaikan hormat saya kepada masjid dakwah. Apa gitu? Saya waktu sekolah di SPN kan di sini dulu. Mandi saya selalu masjid dakwah. Wah, kamu tunggu udah masjid kami itu. Jadi kalau mandi di situ, Pak, Mama, kan lama antrinya. Ribut. Sampai saya tugas SPN itu, asal mandi dan sholat saya selalu di masjid dakwah. Tapi saya katakan, kau lebih sering mandi atau sholat? Lebih sering mandi, nampaknya. Parah kau gitu. Jadi anak saya itu punya kenangan dia. Selalu dia tanya, Mama masih di masjid dakwah? Ya. Sekarang dia di Polda, tinggalnya di Sukakarya. Tapi rupanya berkesan. Di antara ratusan calon polisi itu Mama, yang mandi di masjid dakwah itu hanya saya. Dan saya merahasiakan. Kalau tidak saya rahasiakan, jangan-jangan seluruhnya mandi di masjid dakwah. Oh anak,
Tukang masih sumbangan. Oh, pokoknya asal ke masjid dakwah, saya sumbangan. Anggapnya itu bayar kau mandi dulu itu. Sering dia lewat-lewat katanya di sini. Rupanya ini luar biasa. Maka orang yang sholat di sini luar biasa. Kita jaga masjid ini dan mudah-mudahan orang-orang yang telah berinfak untuk masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.